Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk menyampaikan dokumen apa saja yang akan disiapkan untuk persiapan akreditasi madrasah, khusus yang akan dikumpulkan kepada saya. Baik, yang pertama ialah kisi-kisi soal dan naskah soal ulangan harian. Kemudian yang kedua, analisis butir soal, dan yang ketiga, analisis hasil ulangan harian. Nah, untuk keseragaman dalam pengumpulan dokumen ini, kami menyarankan untuk menggunakan 3 aplikasi Excel yang sudah pernah dibagikan oleh pihak madrasah sebelumnya. Akan kita bahas satu persatu. Untuk dokumen yang pertama, Bapak Ibu tolong disiapkan kisi-kisi soal dan naskah soal ulangan harian. Silakan Bapak Ibu pergunakan soal yang sudah pernah Bapak Ibu gunakan sebelumnya, bisa ambil di CBT atau bisa ambil juga di sumber-sumber soal yang lainnya. Kalau tidak ada, boleh dibuat baru ya. Maka yang disiapkan ialah silakan dibuat 10 soal pilihan ganda dengan mata pelajaran berbeda untuk masing-masing guru. Silakan Bapak Ibu berbagi tugas dengan rekan guru kelas yang lainnya ya. Kemudian untuk guru bidang studi dibuat juga sesuai dengan mata pelajaran yang diajar ya. Yang dikumpul hanya satu sampel ya. Satu kisi-kisi soal dan satu naskah soal ulangan harian berjumlah 10 soal ya. Untuk keseragaman silakan gunakan aplikasi kisi-kisi soal ya. Aplikasi ini yang biasa kita gunakan sehari-hari ya. Mohon maaf, kita lihat dulu ini tampilan awalnya. Nah, aplikasi ini silakan gunakan aplikasi ini. Kemudian apabila sudah selesai, nanti di bagian kisi-kisi pilihan ganda di bagian ini tolong dimasukkan tanda tangan kepala madrasah kita dan tanda tangan guru yang bersangkutan ya. Di copy saja dari file yang lain. Ini saya contohkan, di copy dari file ini ya. Kita copy, kemudian kita tempel di sini ya. Nah, baik, setelah selesai simpan file ini, kemudian kita lanjut ke aplikasi berikutnya. Dokumen yang kedua yang harus disiapkan ialah analisis butir soal ya. Bapak Ibu, pada bagian ini Bapak Ibu tidak perlu memusingkan bagaimana format dari analisis butir soal. Kita langsung pakai aplikasi dan nanti di sana akan ditampilkan format analisis butir soal tersendiri ya. Jadi kita langsung ke aplikasi. Aplikasi yang kita gunakan ialah aplikasi koreksi pilihan ganda dan esai ini ya. Nah, kita lihat. Nah, ini tampilan awalnya aplikasi koreksi. Jadi yang pertama yang harus dikerjakan ialah isi sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh, sesuai soal yang dibuat di awal tadi, kemudian kelas, kemudian nama tes, kemudian materi pokok, dan nama pengajar, nama Bapak Ibu sendiri ya. Nah, kemudian di bagian ini isi kunci jawaban dari soal yang Bapak Ibu buat sebelumnya ya, dengan menggunakan huruf kapital. Di sini saya contohkan, misalnya kunci jawabannya ialah seperti ini secara berurutan. Nah, 10 jawaban siswa. Oke, setelah selesai di sini akan muncul angkanya 10 soal berarti ya. Setelah selesai, kita lanjut dengan bagian berikutnya, yaitu kita kopikan nama siswa sesuai dengan kelas Bapak Ibu masing-masing. Kita copy ya, kita cari filenya. Saya contohkan ini siswa kelas 6. Ini di copy, kemudian kita tempel di bagian nama. Langsung masuk semua di sini ya. Nah, setelah ini tercopy, tugas Bapak Ibu selanjutnya ialah mengisi rincian jawaban siswa pada kolom D, kolom ini ya. Silakan Bapak Ibu isi jawaban siswa, bisa diambil dari jawaban siswa di aplikasi e-learning di CBT masing-masing, atau juga Bapak Ibu bisa langsung isi saja di sini ya.
terserah Bapak Ibu mau diisi berapa, yang penting ada hasil koreksian. Saya contohkan misalnya yang pertama ini Abian Hanif, misalnya kita anggap benar semua, berarti kita isikan sesuai dengan kunci jawaban ya. Ini sudah tampil. Nah, maka setelah kita isi, di sini akan tampil jumlah benar sekian, 10 maaf, kemudian nilainya 100 ya. Teruskan sampai siswa nomor terakhir ya. Nah, apabila sudah selesai tampilannya akan seperti ini, semuanya terisi ya. Di sini ada nilai siswa, jumlah benar, kemudian ada nilai siswa di bagian sebelahnya. Nah, apabila sudah selesai, maka simpan file ini, kemudian kita akan lanjut ke aplikasi terakhir ya. Bapak Ibu, untuk dokumen yang ketiga yang harus disiapkan ialah dokumen analisis hasil ulangan harian. Nah, untuk mempermudah pekerjaan kita pada bagian ini, kita akan menggunakan aplikasi ketiga yang saya namakan aplikasi analisis kelas ya. Saya yakin sebagian dari Bapak Ibu sekalian sudah memiliki aplikasi ini, bahkan sudah menggunakannya ya. Kita buka dulu. Nah, ini tampilan utama dari aplikasi ini ya. Pada halaman ini berisi tentang data pokok ya. Yang akan kita lakukan ialah pertama kita isi nama guru pada bagian ini ya. Saya contohkan. Kemudian diisi dengan NIP. Kemudian di bagian ini isi dengan mata pelajaran, saya contohkan SKI. Kemudian di bagian ini isi dengan KKM, saya contohkan 70. Di sini isi dengan kelas dan semester. Kemudian di sini isi dengan nama wali kelas sesuai dengan nama siswa yang diinputkan di awal tadi. Di sini saya contohkan Pak Ahyar misalnya. Setelah ini selesai, maka kita akan menginput nama siswa. Cara menginputnya ialah dengan klik pada tombol ini ya. Nah, maka akan muncul form untuk mengisi data siswa. Kita kopikan saja sama seperti langkah pada aplikasi sebelumnya. Kita ambil data siswa, ya, kita blok di sini, kemudian salin, kemudian tempel pada bagian ini. Nah, data siswa sudah muncul pada bagian ini. Baik, langkah pertama sudah selesai. Kita lanjut pada langkah berikutnya, yaitu kita buka pada bagian 1 di sheet 1 bagian ini. Bapak Ibu, ini adalah tampilan pada sheet 1 ya, atau judulnya analisis hasil ulangan harian 1. Nah, pada bagian ini terdapat 4 halaman ya, halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan halaman 4. Nah, yang harus Bapak Ibu lakukan pada halaman ini ialah yang pertama mengisi biodata atau identitas pada bagian atas ini. Ya, yang belum berisi ialah pertama materi pokok ya. Silakan diklik di sini, kemudian diisi ya materi pokok. Bisa berupa KD atau materi pokok. Di sini saya contohkan materi SKI Sunan Muria misalnya. Kemudian tanggal ulangan di bagian ini, diklik saja tanggal ulangan, contoh misalnya tanggal 4 April kemarin ya, 2022. Selanjutnya pada bagian ini dimasukkan juga ke tuntasan klasikal ya, silakan samakan saja dengan KKM 70 ya. Nah, apabila sudah selesai, maka langkah selanjutnya ialah kita akan mengcopy skor yang ada pada aplikasi sebelumnya, aplikasi koreksi manual, ke bagian ini ya. Jadi kita buka kembali aplikasi sebelumnya, yaitu aplikasi koreksi pilihan ganda dan esai. Nah, kita buka ya. Nah, apabila sudah muncul, maka buka pada bagian proses ini, bagian sheet proses. Di sini ada angka yang 1 dan 0 pada bagian sebelah kanan ya. Ini adalah
adalah skor dari jawaban ulangan anak-anak kita tadi. Ya, maka angka ini akan kita copy ke bagian aplikasi ini. Nah, caranya seperti biasa ya, kita blok terlebih dahulu pada bagian aplikasi koreksi, kita blok dulu seluruhnya. Kemudian kita copy ya, klik kanan copy, atau bisa Ctrl C ya. Kemudian buka kembali aplikasi analisis kelas. Nah, pada bagian ini kita menggunakan paste spesial ya, paste spesial yang simbolnya ada angka 1, 2, 3. Bisa langsung klik kanan pada bagian ini, klik kanan, kemudian pakai simbol yang ada 1, 2, 3 ini, value ya. Atau bisa juga pada menu home, kemudian klik paste ini, pilih mana? Ini sama ya, 1, 2, 3 sama, paste value ya, paste spesial. Kita coba pada yang langkah pertama tadi ya. Jadi diklik pada bagian ini, kemudian klik kanan, kemudian klik paste option, klik yang ada angkanya 1, 2, 3. Nah, sudah tercopy di sini, maka akan muncul nilai hasil ulangan siswa dan juga akan muncul ketuntasan pada bagian ini. Oke, pada halaman pertama ini selesai, kita lanjut pada halaman kedua. Kita lihat pada halaman kedua. Nah, pada halaman kedua ini ya akan muncul nanti nama siswa yang harus remedial. Nah, ini nama siswa yang harus remedial ya. Langkah selanjutnya Bapak Ibu silakan klik pada halaman 3 ya, pada bagian ini. Nah, pada bagian ini akan muncul form pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan ya. Di sini diisi tanggal pelaksanaan remedial dan di sini juga diisi tanggal pelaksanaan pengayaan. Silakan Bapak Ibu disesuaikan ya pengisian tanggalnya. Lalu langkah pertama Bapak Ibu lihat siswa yang harus remedial. Jadi ada satu siswa yang nilainya 60 pada bagian ini. Kemudian isi nilai hasil nilai pelaksanaan remedial 1. Kita contohkan misalnya 90 ya. Nah, setelah diisi maka nilainya langsung berubah sesuai KKM. Selanjutnya untuk siswa yang tidak remedial, maka yang diisi ialah nilai pengayaan. Silakan Bapak Ibu diisi saja nilai pengayaannya. Nah, misalnya di sini kita contohkan 90, kemudian di sini 80, di sini 80 ya, diisi silakan sampai siswa yang terakhir ya. Nah, apabila sudah selesai maka tampilannya akan seperti ini ya. Baik, setelah pada halaman 3, untuk halaman 4-nya Bapak Ibu tidak perlu melakukan pengeditan karena sudah terisi secara otomatis ya. Nah, langkah selanjutnya ialah Bapak Ibu buka pada sheet 1, 2 ini atau 12 ini yang merupakan lanjutan dari sheet sebelumnya ya. Di sini pada sheet ini berisi 2 halaman ya, halaman 1 dan halaman 2 ya. Sama ya caranya, Bapak Ibu silakan yang pertama isi dulu materi pokok pada bagian atas ini. Saya contohkan tadi Sunan Muria. Nah, kemudian Bapak Ibu langkah selanjutnya ialah mengisi nilai awal dan nilai perbaikan. Nilai perbaikan di sini ialah nilai remedial ya, nilai siswa yang remedial pada sheet 1. Bapak Ibu bisa kembali ke aplikasi koreksi ya, aplikasi koreksi di sini ya, pada bagian data. Nah, di sini ada nilai kan, skor total di sini. Nah, Bapak Ibu silakan copy pada bagian ini, copy sama seperti yang kita lakukan pada bagian 1 ya. Kita copy. Nah, di sheet ini silakan Bapak Ibu paste spesial lagi. Nah, maka nilainya akan keluar. Nah, kemudian isikan lagi nilai siswa pada
menu perbaikan ini, pada kolom perbaikan, maaf ya, siswa yang mengalami atau siswa yang ikut remedial pada halaman 2. Nih, siswa yang remedial itu SEVA ya, nilai hasil remedialnya ialah di sini kita buat tadi 90 ya, maka di sini diisikan 90. Oke, selesai Bapak Ibu sekalian ya, tugas kita pada aplikasi ini. Untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu simpan file ini, kemudian setelah disimpan ketiga file ini ya, yang sudah kita bahas dari awal tadi, ketiga file ini, file kisi-kisi, kemudian aplikasi koreksi, kemudian analisis kelas, silakan dikirim ke saya melalui WA atau melalui Telegram. Kemudian akan saya lihat apakah sudah sesuai atau belum, dan kalau sudah saya lihat dan isinya sudah sesuai, maka nanti file ini akan saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian dalam bentuk PDF yang harus di print out dan nanti dikumpulkan hasil print outnya kepada saya ya. Jadi itu saja kerjaan kita Bapak Ibu, tolong diindahkan karena kita akan sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan akreditasi sekolah. Demikian sedikit panduan dari saya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti dijapri di WA atau Telegram. Terima kasih ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.